Baik, oke. Ini saya mahasiswa program studi Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, dan Ibu Laila mahasiswa program doktor di studi pembangunan Universitas Sumatera Utara. Ini kolaborasi regional antar USU dan UGM. Baik Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan tentang riset kami bicara tentang strategi preservasi digital tradisan Makobar di dalam upacara perkawinan adat Mandailing. Studi kasus, tempatnya berada di Kota Padang Sidimpuan. Baik, untuk pendahuluan, saya yakin ruangan kita semua ini mewakili dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin itu. Karena BPS mengatakan pada tahun 2013 ada 1331 suku di Indonesia. Kita ini berasal dari berbagai suku. Dan itu adalah kekayaan bagi kita. Terus yang kedua, dari 1330 suku pasti kita memiliki banyak literasi budaya. Apa literasi budaya? Literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Literasi budaya bermakna transfer pengetahuan terjadi melalui budaya. Salah satunya ada di tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah sebuah metode menggunakan lisan untuk mentransfer pengetahuan. Dan biasanya itu sangat banyak sekali terjadi di dalam upacara adat. Dan salah satu contohnya Bapak Ibu, tradisi lisan Makobar. Apa itu Makobar? Kita akan bahas di bab berikutnya. Tapi Bapak Ibu, seperti ini. Saya sadar dan merasa khawatir generasi baru 10 tahun terakhir di Padang Sidimpuan ada sebuah tren atau paradigma baru. Kalau anak berusia 10 tahun atau anak yang baru belajar bahasa, ketika dia bisa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan anak yang modern, gaul, keren, dan mengikuti perubahan zaman. Jadi saat ini anak-anak di Padang Sidimpuan itu bukan lagi menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa utamanya, melainkan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang pertama kali diajari adalah bahasa Indonesia. Itu tidak salah, tapi itu sangat mengancam kelestarian dari budaya ini, kelestarian dari tradisi lisan ini. Maka penelitian yang dilakukan oleh Lubis pada tahun 2024 mengatakan tradisi lisan itu hampir punah. Penyebabnya apa? Pastinya penuturnya itu mengalami abrasi. Keahlian penuturnya mengalami abrasi. Dan yang terjadi adalah pemahaman adat istiadat itu sudah mulai menipis. Maka kami sebagai peneliti dari USU dan UGM menjadikan ini sebagai sebuah keresahan dan menjadikan ini sebagai masalah dalam riset kami, sehingga kami menawarkan satu tujuan penelitian, yaitu perlunya preservasi digital terhadap tradisi lisan tersebut. Baik, maka kami mengangkat rumusan masalahnya, hanya ada dua. Kami fokus hanya ada dua. Yang pertama, apa isinya, bagaimana prosesnya, dan yang kedua adalah bagaimana strategi preservasi digital. Baik, ini kajian literatur kami. Kami mengangkat 3, Makobar itu sendiri, tradisi lisan, dan yang ketiga adalah preservasi digitalnya. Baik, saya akan penerangkan sedikit tentang Makobar kepada Bapak Ibu. Karena saya dari Sumatera, ini kayaknya perwakilan Sumatera Utara satu-satunya begitu. Ini sangat harus ekstra memperkenalkannya. Makobar itu pembicaraan resmi di dalam adat Mandailing. Baik Siriaon itu suasana gembira seperti pesta, kelahiran anak, syukuran, atau Siluluton. Siluluton itu suasana duka, meninggal dan bencana, musibah dan lainnya, itu ada Makobarnya. Fungsi Makobar itu ada 4, sakral, traditif, atraktif, artistik. Sakral itu kita sebut sebagai proses literasi budaya tadi. Sakral, transfer pengetahuan itu secara sakral. Traditif itu konvensi. Jadi apabila ada masalah di dalam satu masyarakat tersebut, penyelesaiannya melalui konvensi dan bukan upacara. Kalimat yang disampaikan itu melalui Makobar. Maka Makobar itu dijadikan juga sebagai solusi untuk mencari masalah, untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, atraktif, artinya juru runding. Itu mengambil keputusan. Apabila 2 orang ingin menikah, kesepakatan dan sahnya itu ada di Makobar itu.
Terus yang terakhir adalah artistik, intonasi yang logatnya sesuai dan punya ciri khas tersendiri. Baik, ini lokasi penelitian ada di Padang Sidimpuan. Kalau Bapak Ibu lihat itu di tengah-tengah Pulau Sumatera, dekat dengan Danau Toba, di antara Medan dan Padang begitu. Dan itu ada 3 etnis. Yang pertama Angkola, Mandailing, dan Batak Toba. Dan di sini saya mengambil untuk Mandailing. Baik, metode penelitian kami itu ada kualitatif wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara kami lakukan kepada 5 orang. Yang pertama raja di salah satu desa. Yang kedua alim ulama, yang ketiga adalah kepala desa, yang keempat dan kelima adalah orang yang terbiasa makobar itu sendiri. Pembahasan, kami membahas 3, proses, strategi, sistem aplikasi. Itu yang kami bahas di dalam penelitian ini. Baik, ini temuan pertama kami. Ternyata makobar itu memiliki 9 pihak yang terikat di dalamnya. Pihaknya 9, orangnya bisa 20. Nah, pihak yang pertama itu namanya Suhud Bolon, Kahanggi, Anak Boru, Morah, Hatau Bangun, Alim Ulama, Pemerintah Desa, Orang Kaya, dan yang terakhir adalah Raja. Apa mereka, fungsi mereka, apa yang mereka sampaikan, kita bahas di bab berikutnya. Tapi pada umumnya, makobar itu artinya saling berbalas. Maka ada 2 pihak utama. Pihak pertama adalah pasampiontona, artinya menyampaikan maksud. Pihak pertama adalah pihak penyampai maksud. Pihak yang kedua mengalusi, artinya menjawab. Pihak pertama adalah penyampai maksud, pihak kedua adalah orang yang menjawab maksud tersebut. Di pihak pertama itu ada 4 pihak, Suhud Bolon, Kahanggi, Anak Boru, Mora. Ini yang kita sebut dengan Dalian Natolu. Ada di pihak kedua itu ada 5, Hatau Bangun, Alim Ulama, Pemerintah Desa, Orang Kaya, dan Raja. Baik, ini seperti ini kalau Bapak Ibu lihat proses makobar. Ini adalah pihak-pihak yang tadi. Keseluruhan pihak itu akan saling melingkar di dalam rumah tertentu. Maka ini adalah mempelainya begitu. Itu biasanya akan diletakkan di salah satu sudut tertentu untuk mendengarkan seluruh proses makobar. Nah, saya perkenalkan satu persatu pihaknya. Suhud Bolon secara cepat. Suhud Bolon, pemilik rumah atau orang yang mempunyai hajatan. Kahanggi, sedarah dengan pemilik rumah, ayah atau adik atau abang. Anak Boru, menantu dari pemilik rumah. Mora, mertua dari pemilik rumah. Hatau Bangun, orang yang mewakili marga tertentu. Jadi kalau di desa ada 10 marga, 10 yang mewakili. Terus alim ulama, ini pemberi nasihat agama. Kalau lingkungan muslim, mungkin ustadz. Kalau lingkungan Kristen, mungkin pendeta. Pemerintahan desa, kepala desa, orang kaya. Ini orang kaya yang dimaksud di sini bukan secara ekonomi, melainkan orang kaya itu adalah menantu dari raja. Menantu dari raja. Dia adalah pemimpin dari semua anak boru. Terus Raja Pangundian, Raja Sitio Pirutun. Raja itu ternyata ada 2. Satu wakil raja, itu Raja Pangundian. Yang kedua raja sesungguhnya, Raja Sitio Pirutun namanya. Baik, apa yang mereka sampaikan? Saya di dalam penelitian ini belum melakukan proses penerjemahan. Karena di sini tujuannya preservasi, belum ikut penerjemahan. Tapi saya coba sederhanakan sedikit saja. Napaboan wahami bahaso adong namasa namuba dihami nasa panggarongan namar dalian natolu. Kami menyampaikan kepada seluruh rakyat di desa ini bahwa kami ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kami yang Mardalian Natolu. 2 menit lagi ya Pak. Baik. Si raja mengatakan bahwa seluruh maksud dari kalian sudah kami terima, kami juga tidak bisa menolak lagi untuk mengatakan itu. Maka kita sahkanlah adat ini dengan kata horas, horas, horas. Jadi kalau di sidang paripurna DPR itu pengesahan itu dengan ketukan 3 palu, ternyata di dalam Batak itu sendiri horas, horas itulah pengesahan terhadap sebuah adat. Artinya sahlah pernikahan itu secara adat ketika diketuk menggunakan horas 3 kali. Baik, ini strategi preservasi kami, 5 prosesnya. Yang pertama itu perekaman, kami melakukan perekaman, penentuan metadata, penyimpanan, transkripsi, dan perancangan sistem aplikasi.
kami tidak bisa menjelaskannya secara lama, secepat saja. Perekaman kami mengambil 2 format, audio video, terus metadatanya kami menggunakan format MAP. Yang ketiga adalah penyimpanan di hard drive dan cloud. Yang berikutnya adalah transkripsi, itu kami melakukan teks, belum penerjemahan, masih transkripsi, artinya mengubah audio menjadi sebuah teks. Terus perancangan sistem, kami melanggan domain, hosting, dan menggunakan OMKS. Baik Bapak Ibu, ini Gary McGervan, kami menggunakan teori McGervan untuk membangun website, perencanaan konten sampai kepada hosting, sampai kepada publikasi, sampai kepada review. Nah ini OMKS, kami menggunakan ini sebagai manajemen kami untuk melakukan preservasi. Itu dikatakan Hakim 2015, pengolahan arsip digital itu bisa teks, gambar, berbasis video dan berbasis audio. Artinya aplikasi ini sangat bagus sekali untuk dilakukan untuk proses preservasi digital. Nah ini adalah fiturnya, digital video, digital audio, teks, dan juga elemen lain dan fitur pencarian. Ini Bapak Ibu boleh silakan diakses, ini proses riset yang kami lakukan, silakan diakses ini masih menggunakan domain pribadi, karena hari ini masih riset yang berkembang, bukan riset yang sudah final, karena kami kekurangan dana, kekurangan waktu, kekurangan biaya, dan ini sebagai contoh yang sudah kami lakukan. Silakan dicek arafaliwijaya.my.id digital makobar/digital makobar. Ini untuk preservasi video, ini orang-orang yang makobar, terus ini untuk preservasi audio. Berikutnya adalah preservasi teks, kami transkripkan dari bahasakan. Seterusnya ini adalah elemen lain, dan ini adalah fungsi pencarian. Jadi di sini intinya kami membutuhkan masih banyak waktu lagi untuk menyelesaikan proses riset kami ini sungguh-sungguh, dan ini bisa menjadi sebuah harta yang sangat bergilai bagi perpustakaan karena bisa dipreservasikan dengan sangat bagus sekali. Dan kesimpulannya, yang pertama makobar artinya prosesnya, yang kedua proses penyampaian pesan itu ada 1 sampai 9 dari Suhud Bolon sampai Raja. Yang berikutnya itu adalah menjaganya bisa kita lakukan melalui proses preservasi digital. Prosesnya kami buat ada 5, perekaman, metadata, penyimpanan, transkripsi, sistem aplikasi. Mungkin akan kami tambah 1, penerjemahan. Lalu yang terakhir, maka melalui proses preservasi digital itu kita berniat bisa dijaga, disebarkan kepada generasi berikutnya, lalu diteliti oleh peneliti selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Mas Araf nih.